Berapa banyak yang mengalami perubahan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita? Haleluya. Amin. Amin. Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa, sanggup menuntun kita, sanggup merubah kita. Mari kita berdiri, kita bersorak buat Tuhan kita. Anggur baru tercurah, biar lebih tercurah lagi bagi kita. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah kita hari ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami tahu Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau, pengurapan-Mu bagi kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Oh Tuhan, kami tidak mampu.
tanpa Engkau yang menolong kami, tanpa Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Kiasangan apa kata yasangan apa yasya kata bayase, hingga kata marayasa kayase. Biarlah hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami menyukakan hati-Mu. Kihana hatanya koko yesingila koko yasigile. Koke hasangan abate hasangan ya pada yase. Kiha pada bayasi kiti kino konara yasangala. Walaupun begitu susah untuk kami lakukan, tapi kami tahu Tuhan, dengan Engkau kami dapat menjalani semuanya itu Tuhan. Terima kasih. Oh kike bayasya kara bayasi. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah kebenaran yang kami pegang Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Oh kikikah nama Yasya kala baba Yasya. Engkaulah pengharapan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran. Shikarala pakaya shikara. Menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah. Shikara taori abayas. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Kau gigi kau hiasan ya. Semua yang kau berikan kepada kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan. Keganggungi ini te nomoto yang gaya sangat ya. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Oh Bapa, sungguh kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Kikikan apa Yesus. Oh ya kena Yesus. Minta ampunlah kepada Tuhan. Oh shikira boya. Kero boya sha. Hingga koko boya shik. Oh Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Baik pelanggaran yang kami sengaja maupun yang tidak Tuhan, yang tidak kami ketahui. Kau bikin ayah kadaya sangaya. Biarlah hidup kami Tuhan benar-benar hanya untuk Engkau. Kiki roboya syakala baya syara baya se. Tiga roboya syakala baya kori roboya syakala raya. Oh Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami mencerminkan akan Engkau Tuhan, serupa segambar dengan Engkau. Dan biarlah kami berbuah, biarlah kami berbuah di dalam Engkau. Kikara payah syakat apa ya sakat ya, karena setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Kika maya syakat apa ya sakat ya singe. Oke kok kaya. Terima kasih Tuhan.
Oh, Engkau sungguh baik bagiku Tuhan. Bagi setiap kami. Ya, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau yang mampukan kami untuk melakukan yang lebih baik dari hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang memampukan kami Allah Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami. Terima kasih ya Abah. Kiara payah saka. Dan biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu. Dan terjadilah mujizat bagi setiap kami, setiap orang yang menurut akan kehendak-Nya, yang menurut akan setiap firman-Nya. Engkau akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Bahkan engkau akan mengalami tuntunan-tuntunan Allah, tuntunan ilahi yang luar biasa. Kiakaya sakarapaya syakat apa ya suku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Nya. Ya, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami belajar untuk menggenapi firman-Mu. Pujian ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan, menggenapi destiny yang Tuhan tetapkan buat kami, Amin. menggenapi apa yang Kau inginkan, menjadi umat-Mu Tuhan yang berdampak bagi Terima kasih. gereja, lingkungan sekitar, bahkan kota dan kota-kota lain Tuhan.
Ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, tanamkan dalam hati kami, pimpin kami untuk mengerti setiap firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Dan bukan hanya menjadi pendengar, namun mengalami firman-Mu Tuhan. Amin. Menjadi pelaku kebenaran Oh firman-Mu. yes. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali umat Tuhan. Ya, shalom buat kita semua. Ya, baik yang di bawah maupun di atas dan yang menyaksikan secara live streaming. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Gembala Sidang tempat ini dan segenap pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan pada ibadah pagi jam 6 dan pukul 9 ini. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri secara singkat Bapak Ibu ya. Nama saya Chandra Setiana. Saya tinggal di Manis Renggo, jadi tidak jauh dari Prambanan. Saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Air Kehidupan Manis Renggo dan sudah berdiri 4 tahun Bapak Ibu ya. Jadi berdirinya di awal tahun 2018. Sebelumnya saya melayani di Solo di GSCA Injil Sepenuh Surakarta. Tapi pada awal tahun 2017 waktu Ibu Pendeta Sarah Antoni masih menjadi ketua PPD, saya mendaftarkan diri untuk menjadi perintis gereja non kota atau pedesaan, dan saat itulah saya dengan istri dan kedua anak pindah di Manis Renggo dan mulai melayani. Ya, awal-awalnya kami melayani dengan mengadakan doa bersama dengan Ibu Pendeta, dan yang kami layani adalah orang-orang yang sakit dan kemudian berdoa dari rumah ke rumah. Jadi belum ada gereja, belum ada jemaat. Di pertengahan tahun 2017 kami mendapat ayat waktu kami doa puasa, kami mendapat ayat tentang bahwa kamu akan memulihkan bangunan yang telah runtuh selama berabad-abad. Waktu kami dengar ayat itu, dapat ayat itu, kami tidak ngerti maksudnya, tetapi kami percaya dan kami imani itu akan terjadi. Dan di bulan September Bapak Ibu, kami diberikan kabar oleh kenalan yang di Manis Renggo, ada gereja yang ditinggal 12-13 tahun oleh pendetanya. Wih, kok pendeta gereja kok ditinggal? Biasanya tidak seperti itu ya. Kemudian kami survei, kami cari dan ketemu. Gerejanya sudah roboh atapnya, tapi bangunan temboknya masih berdiri. Dan akhirnya kami follow up, kami konsultasikan dengan BPD, dan puji Tuhan di tahun 2018 tanggal 6 Januari mulai ibadah perdana, dan waktu itu Ibu Pendeta yang kami undang untuk melayani di sana. Tapi yang aneh Bapak Ibu, belum ada jemaatnya, jadi saya gembala tanpa jemaat. Sudah ada gereja, sudah ada pendeta, tapi tidak ada jemaatnya. Jemaatnya adalah istri dan kedua anak saya, jadi melayaninya bergantian. Tapi puji Tuhan, dengan penuh kesetiaan dan penuh pertolongan Tuhan, akhirnya mulai bertumbuh gereja itu, dan sekarang sudah ada 30 jemaat yang menetap di sana, 15 anak kecil, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, 15 orang dewasa Bapak Ibu ya, dan simpatisan dari berbagai gereja dan Katolik ada, namun kami tidak hitung sebagai jemaat tetap di situ. Yang kami hitung adalah yang berkomitmen. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Jadi kapan-kapan kalau main ke Manis Renggo sebelum Bumi Perkemahan Kepurun, silahkan main ke sana Bapak Ibu dengan sangat senang hati. Ya, kemarin pas ulang tahun gereja yang keempat, kami undang Ibu Pendeta Sarah juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya lupa bersama dengan siapa beliau ke Manis Renggo. Itu saja perkenalan singkat dari saya, kiranya next time kita boleh ketemu. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan dengar dan kita belajar bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab dan bisa di buku maupun di HP masing-masing ya. Saya akan membacakan buat kita semua Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 dengan judul perikop Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua yang terkasih, kita belajar firman Tuhan ini merupakan bagian yang secara manusia cukup sulit Bapak Ibu ya, karena kita dituntut untuk berbuah, dan buah itu harus dirasakan atau dikecap oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Kalau kita menanam suatu pohon, saya yakin Bapak Ibu pasti merindukan, menginginkan bahwa pohon ini suatu saat berbuah, betul ya? Tidak ada satupun yang tidak menginginkan berbuah. Kalau menanam pohon durian tidak menginginkan durian, ya aneh, mendingan tidak usah nanam. Ya, jadi pasti satu saat merindukan buahnya. Kita petik dan kita nikmati. Demikian pula dengan Bapa kita. Oleh karena Roh Kudus, karya Roh Kudus, kita akan dituntun dan didorong untuk menghasilkan buah roh, Bapak Ibu ya. Tolong mungkin ya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Roh Kudus akan terus berkarya dalam diri orang percaya, dan salah satunya mendorong kita orang percaya secara progresif untuk menghasilkan buah roh. Dan ini merupakan tanda kedewasaan rohani. Jadi orang percaya ketika mulai percaya kepada Tuhan, dia adalah bayi rohani. Dan dia akan bertumbuh seperti ya kita ini fisik, dari kecil kemudian bertumbuh remaja dan dewasa. Kerohanian kita juga demikian Bapak Ibu, akan ada proses pertumbuhan. Dan oleh karya Roh Kudus kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Mungkin juga bisa dikaruniakan Roh Kudus Bapak Ibu. Mungkin bernubuat, menafsirkan, berbahasa roh, ya, mukjizat kesembuhan ilahi, itu bisa memang Bapak Ibu kita peroleh ya, dan saya percaya kita banyak mengalami. Dan ada juga Bapak Ibu di saatnya adalah kita menghasilkan buah roh. Buah roh ini berbicara adalah perilaku kita. Karunia-karunia berbicara masalah pelayanan Bapak Ibu ya, tapi kalau buah roh itu berbicara karakter hidup kita ini. Sehingga tidak hanya kita dilihat secara mimbar pelayanan, tapi juga keseharian kita menjadi berkat Bapak Ibu. Dan buah roh ini mau nggak mau memang harus dihasilkan oleh orang percaya. Karena ini adalah salah satu tanda kedewasaan rohani buat kita sebagai orang percaya. Kalau dilihat, dipandang sulit ya sulit Bapak Ibu, karena kita harus melepaskan keegoisan kita, melepaskan ego kita, dan kita memberikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, buah roh ini tidak serta-merta oleh karena kita sendiri Bapak Ibu, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk membuahkan buah-buah itu. Ya, kalau secara manusiawi langsung Bapak Ibu sangatlah sulit, karena DNA kita, manusia kita ini kecenderungannya dalam melakukan dosa, betul ya? Kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Ada yang merasa manusia tidak berdosa? Halo? Saya yakin tidak ada ya. Kita semua berdosa, tetapi syukur oleh anugerah Tuhan, kita dibenarkan Tuhan dan diberikan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita dan menghasilkan buah roh, dan nantinya kita seperti murid Kristus dan seperti Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, kita perlu berbuah sehingga buah itu dapat dinikmati orang lain dan orang lain diberkati atas hidup kita. Ada beberapa hal Bapak Ibu mengapa kita harus berbuah.
ya ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar kita berbuah, tapi ada tujuan, maksud yang begitu besar ketika kita sebagai orang percaya harus berbuah. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-15, pasal 15, ayat yang ke berapa Mbak ini? Ya 8a. Bapa dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini semakin berbuah, Tuhan itu dipermuliakan. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan yang dipermalukan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berbuah, ya, supaya Tuhan dipermuliakan. Dengan kata lain, bahwa tujuan hidup kita di sini yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Ya, halo Bapak Ibu, memuliakan Tuhan. Seperti firman pujian yang dinaikkan tadi, ya, hidupku mengenapi firman. Kemudian ya, selama ku hidup bagimu. Bapak Ibu, kita harus punya prinsip di dalam hidup ini, yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Mau makan, mau minum, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang pantang terhadap makanan tertentu, ya jangan makan itu dulu sampai benar-benar kuat. Karena makanan dan minuman bisa jadi batu sandungan buat kita. Saya kenal seorang pendeta itu dikandani, diberitahu kalau tidak makan durian itu susahnya minta ampun. Lihat durian itu, pengennya dimakan habis-habis. Padahal tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Setelah makan sambat masuk rumah sakit Bapak Ibu ya. Istrinya memberitahu, ya dimarahi. Kamu tuh gak beriman, makan durian makan, nanti tinggal doakan, sakit tinggal didoakan. Aduh, hati-hati. Dan ternyata Bapak Ibu, karena tidak berhikmat, tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya ya mati muda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hati-hati ya, makan dan minum harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Bapak Ibu, kita hidup ini harus memuliakan Tuhan. Waktu saya masih STM, saya pernah ditawari ganja Bapak Ibu ya. Tawari ganja, dibungkus di dalam kotak korek api dan kemudian dilinting-linting begitu, disuruh ngerokok ya. Waktu saya mau ambil, karena teman-teman saya pada gitu, dan sebagai komunitas biasanya ikut ya, anak-anak muda ini biasanya terbawa oleh komunitas. Makanya kalau anak-anak muda pengen baik, carilah komunitas yang baik ya, kalau salah nanti bisa terhanyut ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan masih ingatkan saya, kamu itu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu bait Roh Kudus. Kamu harus memuliakan Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu itu saya mengambil keputusan, enggak. Ya, kemudian saya pergi dari kantin itu dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, syukur Engkau telah tolong saya untuk mengambil keputusan yang tepat. Andai kata waktu itu saya mengambil ganja itu, saya menghisapnya dan menikmatinya pada waktu itu, ya sudah, hidup saya hancur dan saya tidak jadi hamba Tuhan. Jadi hamba setan kali, dan mungkin sudah innalillahi Bapak Ibu ya, sudah meninggal. Karena itu sangat merusak tubuh ya. Saya bersyukur karena Tuhan mengingatkan saya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika saya jadi hamba Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada ayat juga yang maaf, ini saya sering kebalik ya. Ya, Yesaya pasal 43 ayat 7, bahkan segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 6c, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, ada salah seorang pemuda, pemain sepak bola. Ya, biasanya kalau pemain sepak bola sudah sukses, hidupnya adalah glamor. Hidupnya sesuai dengan dunia. Tapi Ricardo Kakak ini hidup sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia tidak minum minuman keras, namun minuman yang biasa. Dia tidak hidup free sex, sekalipun dia sudah punya pacar. Dia akan menjaga keperjakaannya sampai nanti menikah. Dan betul, ketika dia menikah, ya akhirnya diberi karuniai seorang istri yang luar biasa. Dan juga ketika dia menang main bola, dia persembahkan buat Tuhan. Di kaosnya ada tulisan I belong to Jesus ya. Latar belakangnya adalah ketika dia usia 18 tahun, dia mengalami kecelakaan di kolam renang dan mengalami patah tulang punggung Bapak Ibu. Jadi ada kemungkinan untuk lumpuh ya, tetapi oleh anugerah Tuhan tidak terjadi. Dia mengalami kesehatan kembali dan bisa bermain sepak bola. Dan saat itulah dia mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Dia main bola pun untuk Tuhan,
dia hidup kudus untuk Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun mempermuliakan dia, dan Tuhan akhirnya juga dipermuliakan. Bapak Ibu semua, mari persembahkan hidup kita buat Tuhan. Hasilkan buah-buah Roh Kudus, maka Tuhan akan dipermuliakan. Saya teringat akan pelayanan yang saya kerjakan di Manis Renggo pada awal pelayanan Bapak Ibu. Waktu itu belum ada jemaat, namun kami sering melakukan atau diminta doa-doa ke beberapa orang yang kami kenal. Ya, meskipun itu bukan jemaat di GSCA, namun kami tetap mencoba melayaninya dengan sepenuh hati. Suatu ketika kami diminta mendoakan orang yang sakit stroke, tidak bisa jalan, dan ya diletakkan di tempat tidur begitu. Kami datang, kemudian kami doakan, dan singkat cerita saya selesai berdoa Bapak Ibu. Tidak ada mujizat yang terjadi karena orang itu tetap tinggal di tempat tidur Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat Bapak ini nangis dan kemudian berterima kasih kepada kami yang telah datang. Makasih Pak Pendeta, kau datang ke sini untuk mengunjungi saya, mendoakan saya. Saya lama sakit, tapi tidak ada yang mengunjungi. Tidak ada yang doain Pak. Terima kasih Bapak hadir di sini. Saya merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya hadir di situ, saya bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau panggil saya untuk melayani di sini dan mampu menyalurkan kasih Tuhan kepada Bapak ini. Kemudian saya pulang. Jelang 1 tahun kami ada Natal. Ya biasalah kita merayakan Bapak Ibu ya, ada Natal di sini juga. Saya lihat satu keluarga ini datang. Istri, bapak dan anaknya ada 5, tapi yang hadir 4 ya. Satu mobil datang, saya kaget, ini kan Pak Irwin yang dulu sakit itu ya? Iya Pak, betul. Ya dia jalan dengan ya agak lambat, tapi puji Tuhan sudah bisa jalan. Kemudian masuk ibadah, selesai ibadah kami ngobrol, Pak bagaimana keadaannya? Puji Tuhan sudah baik Pak. Terima kasih Pak Pendeta, dulu datang mendoakan. Saya di situ mengalami kekuatan, saya mengalami penghiburan, dan iman saya kepada Tuhan bangkit kembali, sehingga saya bisa jalan lagi Pak sekarang. Bapak ibadah di mana? Sudah lama saya tidak ibadah Pak, sak keluarga. Loh, bagaimana Pak kalau gabung di sini? Sangat mau Pak, karena saya telah mengalami kasih karunia Tuhan melalui Bapak. Ya, buah sudah saya rasakan dari Bapak. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang keluarga ini berada di Gereja Sidang Jemaat Allah Air Kehidupan Manis Renggo sampai sekarang, dan menjadi salah satu penopang gereja yang luar biasa. Kami bersyukur Bapak Ibu ya, dari buah yang kecil kami hanya mengunjungi dan mendoakan, tapi kami memetik buahnya, merasakan dampaknya 1 tahun kemudian. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu digerakkan Tuhan, Roh Kudus berkela diri dan didorong untuk mendoakan orang, menolong orang, berbagi kebaikan, berbagi kasih kepada mereka, lakukan saja, jangan tunda-tunda. Tapi yang penting jangan buat untuk diri sendiri Bapak Ibu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan dipermuliakan, maka kita pun akan diberkati. Bapak Ibu semua, mari kita gunakan hidup kita yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini. Ketika ada COVID-19 Bapak Ibu, banyak orang yang meninggal, termasuk jemaat yang di Manis Renggo juga yang meninggal karena COVID-19. Tidak tahu Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, hidup yang singkat ini kita maksimalkan untuk menghasilkan buah Roh Kudus dan nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa berbuah? Ya ini menjadi muridnya. Pasal 15 ayat 8b, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu halo, murid-murid Tuhan Yesus? Yes? Amin? Ya, siapa guru kita? Tuhan Yesus. Yang namanya murid itu harus seperti gurunya. Kalau kita adalah murid Kristus, guru kita adalah Tuhan Yesus, jadi kita harus seperti Kristus. Kristus sudah menghasilkan buah dengan luar biasa, bahkan sampai titik darah penghabisan buat kita. Dia memberi yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, kita pun harus sama seperti Tuhan Yesus, menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Karena ini salah satu yang Tuhan mau buat kita Bapak Ibu, menjadi orang yang dewasa dan menghasilkan buah. Orang Kristen sejati itu mencerminkan karakter Kristus. Gambar ilustrasi ini kalau Bapak bercermin ada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, lewat diri kita
orang mampu melihat dan merasakan kasih Kristus dari kita Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, mari kita menjadi murid-murid yang benar-benar murid. Karena ada yang namanya murid gadungan, murid jadi-jadian. Bapak Ibu ya, hari-hari ini banyak wanita jadi-jadian. Ya, jadi-jadian. Apakah tidak ada laki-laki jadi-jadian Bapak Ibu? Ada pula juga ya. Ya, jadilah seseorang yang tolen. Dalam Tuhan juga gitu, jadi murid yang sungguh-sungguh. Murid yang mencerminkan Kristus. Like Father, ini saya salah lagi, harusnya yang paling bawah ya. Like Father, like Son. Demikian anak, demikian pula ayahnya Bapak Ibu. Guru kencing berdiri, terima kasih sudah dibetulkan. Murid kencing berlari. Anak itu akan ikut apa kata, apa yang diteladankan orang tuanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapaknya rajin, anaknya pasti akan rajin. Ya meskipun ada juga yang malas. Tapi sebagian besar berdasarkan penelitian itu pasti yang namanya anak akan ikut kebiasaan daripada orang tuanya. Suatu ketika istri saya pernah moto saya dengan anak saya nomor 1 pas tidur. Kok dipoto? Ternyata gaya tidurnya itu sama. Ya, padahal tidak dirancang, yang namanya tidur itu nggak dirancang gayanya. Masa mau tidur gayanya janjian? Ya, ternyata ya benar ya. Itu like Father, like Son. Nah, kita murid Kristus Bapak Ibu harus mencontoh apa yang Kristus teladankan buat kita. Amin. Bapak Ibu, ya ini harus, tuntutannya wajib. Kalau tidak berarti kita menjadi murid yang gadungan, murid yang biasa-biasa saja. Harus menjadi murid yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Ya. Suatu ketika saya di suatu tempat, saya menemukan dompet Bapak Ibu ya yang cukup tebal, bukan kertasnya tebal tapi uangnya tebal di dalamnya, banyak warna merah. Ya, tahu Bapak Ibu ya, merah hijau di langit yang biru. Saya secara manusia pengen mengambilnya karena paginya saya itu berdoa minta Tuhan, minta berkat karena mau membayar DP pernikahan, tata rias daripada pernikahan. Jadi istri saya kan perlu make up ya, jadi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan saya minta uang, mau DP ini Tuhan. Gitu ya. Ternyata saya menemukan dompet. Bapak Ibu kalau menemukan dompet gimana? Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berkata haleluya, tapi dalam hati saya, jangan, itu miliknya orang lain. Kamu masa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya kembalikan saja dompet ini kepada yang punya ya. Kemudian yang punya melihat, mengecek kondisi dompet dan isinya puji Tuhan utuh ya. Dan beliau berterima kasih pada saya dan beliau kaget kok zaman sekarang kok masih ada orang yang jujur menemukan barang berharga. Biasanya yang dikembalikan adalah kartu-kartu berharga saja ya. Tapi ini utuh ya. Bapak Ibu, saya cerita bukan menyombongkan diri, tapi saya berbagi dengan apa yang saya telah lakukan. Ya, khotbahkan apa yang Anda lakukan, atau bisa dibalik, lakukan apa yang Anda khotbahkan atau ceritakan, bagikan. Karena harus dihidupi, harus dilakukan, tidak gajah dibelangkoni. Bapak Ibu pernah lihat gajah dibelangkoni? Belum ya, karena memang itu hanya istilah. Gajah dibelangkoni, iso ngomong, iso ngelakoni ya. Ya, Bapak Ibu, saya mencoba menerapkan firman Tuhan ini. Dan kemudian ibu itu berkata, wah terima kasih Bapak ya. Ya Bapak orangnya jujur, bla 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 gitu ya. Beliau adalah orang yang tidak seiman dengan kita, tapi merasakan kejujuran dari anak Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan memberkati. Loh malah saya yang diberkati. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini ya sangat sulit ditemukan orang yang jujur, orang yang baik hati, orang yang rendah hati, membagikan kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Dan itulah tugas kita Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan ketidakbenaran, ketidakjujuran, tapi kita anak-anak Tuhan harus berkontribusi memberikan kejujuran, kebaikan bagi dunia ini. Amin Bapak Ibu ya. Berbagi kasih dan kebaikan. Saya pernah jualan koran waktu saya SMA karena orang tua saya waktu itu tidak mampu biayai pas kena krisis moneter. Saya pernah jual koran dan saya merasakan betapa susahnya untuk hal itu. Ketika saya
melihat orang yang jualan koran di jalan, di perempatan khususnya, saya selalu membeli. Ya. Suatu saat saya pergi ke Semarang dan kemudian saya membeli koran, sudah sore, jadi biasanya korannya sudah agak basi ya Bapak Ibu. Saya beli dengan harga yang lebih gitu. Bapak itu berterima kasih sekali, terima kasih Pak ya sudah membeli koran saya padahal udah sore gitu ya. Ada kembalian, bawa aja Pak, enggak apa-apa. Ya, terus saya pulang Pak Ibu ya. Saya bersyukur saya bisa berbuat kasih kepada seseorang itu. Pasti Bapak itu butuh uang karena sampai sore korannya masih dijual. 2 minggu kemudian saya dipanggil oleh seorang pemudi dari Solo dulu yang kami layani. Pak, minta tolong doakan ada pembukaan outlet baru toko Eiger di Slamet Riyadi gitu. Lah kok saya kan pindah Klaten. Enggak apa-apa, Bapak saja yang ke sana gitu. Oke, hari sekian ya saya ke sana gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mendoakan. Jadi yang pagi itu agama lain, yang sore agama Kristen. Jadi berbagai versi. Doakan bla bla dan saya mau pulang dipanggil sama pemiliknya itu ya dari Jakarta. Bla 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 bla, terus dikasih berkat dan dikasih tas yang cukup mahal buat saya, Bapak Ibu. Kemudian saya di rumah bersyukur, saya hitung berkatnya begini. Terima kasih, luar biasa. Dan Tuhan ingatkan, bapak-bapak yang waktu itu kamu beli korannya, ting, loh kok ingat sama itu toh? Kenapa gitu? Ternyata Tuhan kasih yang kamu tabur, sekarang saya kembalikan 100 kali lipat dari yang kemarin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya menabur itu, saya tidak mikir mau kembaliannya. Yang penting saya lakukan saja. Ketika Roh Kudus gerakan dalam hati saya, itu tuku korannya tukunan. Masa nih Bapak, ya udah saya beli saja. Pak beli Pak, itu udah selesai Bapak Ibu. Hanya 20.000 Bapak Ibu. Kemudian tak berapa lama Tuhan kembalikan demikian. Bapak Ibu, ketika kita berbagi kasih dengan orang lain, berarti kita sudah membuahkan hasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak orang sekeliling kita yang memerlukan pertolongan Tuhan dari kita, lewat kita. Dan Roh Kudus itu akan menggerakkan kita Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita secara progresif, secara terus menerus. Jadi kita harus peka dan membuka diri sehingga kita bisa menghasilkan buah roh itu. Bapak Ibu, ini butuh pengorbanan memang, kadang tidak mudah, tapi yang penting lakukan saja. Begitu ada dorongan dalam kita, lakukan saja. Satu ketika kami pernah berkunjung juga dengan istri, ada seorang ibu-ibu dengan anak, dia ngekos, kasihan banget Bapak Ibu ya, dia masak nasi itu pinjem kompor tetangga kosnya. Saya lihat, aduh, merinding Bapak itu, sampai segitunya ya, pikir kompor aja gak punya. Akhirnya sampai di rumah, gimana itu? Ibu itu kita belikan aja rice cooker begitu. Oh iya ya, padahal Bapak Ibu, kami itu mau beli rice cooker di rumah rusak. Jadi kalau dipakai itu selalu gosong. Jadi kami udah punya uang untuk beli rice cooker. Tapi waktu berkunjung dan mendoakan orang, perlu rice cooker. Mana yang kami pilih? Kami harus menjadi berkat. Istri saya itu orangnya lomo. Saya bersyukur punya istri yang hatinya luar biasa. Anak-anak muda cari istri yang mudah memberi. Itu salah satu kunci kebahagiaan. Cari yang inner beauty. Halo wanita ya. Inner beauty-nya lebih dipercantik ya. Jangan hanya cuman ini, jangan cuman ini. Ya, harus inner beauty-nya. Bapak Ibu, kami akhirnya belikan rice cooker itu. Dan ibu itu merasakan sukacita yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak ya sudah menjadi saluran berkat ya. Bapak Ibu, kita hidup ini harus berbagi, harus menghasilkan buah. Lah nanti bagaimana Pak dengan kebutuhan saya? Saya juga perlu ini, perlu itu, perlu ini Pak. Gitu ya. Ingat firman Tuhan katakan tadi, setiap ranting yang menempel lekat denganku dan menghasilkan buah itu dibersihkannya, dirawat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu menghasilkan buah, berbagi dan berbagi menghasilkan kasih buat orang lain. Jangan khawatir akan kehidupan kita, pasti Tuhan pelihara, amin. Karena Tuhan bersihkan dan rawat itu sampai berbuah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jadilah murid Kristus yang benar-benar mencerminkan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saya punya anak itu bersyukur jujur ya. Kemarin dia dapat ulangan 100, saya senang sekali. Tapi di endingnya yang menyakitkan. Tapi saya nyontek pi.
dapat 100 sore nyontek gitu ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu ya, bukan bersyukur nyonteknya ya, dia jujur. Bagus kamu jujur sama papi mami. Ya, jarang anak-anak sekarang itu jujur ya. Tapi besok jangan nyontek nak ya, kerjakan semampumu. Ya, dapat 60 enggak apa-apa, yang penting hasilmu. Ya, Bapak Ibu, mari kita juga didik anak-anak kita sesuai dengan Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, menjadi orang tua yang mencerminkan kasih Kristus, saya yakin anak-anak kita juga akan turut teladan kita. Amin. Ya, banyak anak pendeta juga yang jadi penjahat ya. Bapaknya pendeta, anaknya penjahat karena kurang bisa terayomi dengan baik. Makanya hamba-hamba Tuhan harus concern benar terhadap keluarganya. Jangan sampai berdampak di mana-mana tapi keluarganya sendiri hancur, itu malah berbahaya sekali. Yang ketiga Bapak Ibu, Anda punya banyak waktu ya. Mengapa berbuah? Doanya dijawab. Ya. 15 pasal 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita ini menghasilkan buah-buah Roh Kudus dan kita tetap tinggal di dalamnya, maka doa-doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Ya, doa-doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita terus menempel lekat di dalam pokok yang benar, karena kita adalah rantingnya, maka ranting itu akan dirawat, dijaga oleh Tuhan, diperhatikan, ya, dibersihkan, sampai apa? Sampai dia terus berbuah, karena memang tujuannya berbuah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuah, doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Jangan khawatir akan hidup kita, jangan khawatir ya. Saya ceritakan kembali ya apa yang saya kerjakan Bapak Ibu di Manis Renggo. Waktu awal kami melayani memang belum ada gereja karena memang gerejanya belum ada ya. Jadi mulai dari nol. Tapi setelah kami menemukan gereja, kami merindukan gereja itu dibeli dan menjadi gereja sidang jemaat Allah, karena sebelumnya adalah sinode yang lain begitu. Tapi karena kami konsultasi dengan sinode waktu itu uangnya dikonsernkan untuk proses di pengadilan karena ada banyak aset-aset yang mau digerogoti oleh anak pendeta. Jadi gereja belum atas nama organisasi, masih atas nama pendetanya yang merintis. Jadi akhirnya jadi masalah ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, ini gimana yang harus saya lakukan? Gereja ini sudah kami aktifkan kembali dan sudah ada kegiatan kerohanian dan kami merindukan ini menjadi milikmu dan organisasi. Itu Tuhan ingatkan dalam hati saya, apa yang ada padamu, apa yang ada yang padamu. Juga Tuhan ingatkan kepada saya ketika saya membaca buku Suzette Hetting ya, seorang pendoa, jawaban doa itu seringkali ada di sekitarmu. Apa yang ada di sekitar saya, apa yang ada pada saya. Langsung muncul rumah Bapak Ibu. Saya memang punya rumah di Solo, enggak besar Bapak Ibu ya, sederhana. Rumah, lah terus diapain? Didol Bapak Ibu, suruh jual untuk beli gereja. Weh, ya susah tau gitu ya. Tapi itu Tuhan taruh dalam hati saya, ya kemudian saya rindukan sama istri. Ini gimana? Saya doa kok gini gitu ya. Istri saya memang murah hati, ya wes enggak apa-apa, jual saja uang untuk gereja. Bilang gitu ya. Ya sudah, akhirnya kami doa bersama dulu, minta peneguhan Tuhan. Ini berdoa, saya dengan istri berdoa. Setelah berdoa, memang Tuhan taruh damai sejahtera dalam hati kami untuk menjual rumah. Singkat cerita kami jual di masa pandemi COVID-19, di awal-awal itu sedang dahsyat-dahsyatnya, dan rumah kami adalah di Mojosongo Bapak itu. Solo waktu itu pertama kalinya kenanya di Mojosongo, jadi secara manusiawi sangatlah sulit dijual. Tapi kami berdoa, dan kami berdoa, Tuhan, kami jual rumah ini adalah untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu di Manis Renggo. Secara manusia sangatlah sulit terjual. Tuhan tolong berikan pembeli yang pas dengan kami. Kami ada 3 kriteria. Ya, Tuhan, saya punya 3 kriteria. Yang pertama, harganya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Yang kedua adalah pembelinya adalah anak Tuhan.
Yang ketiga, tidak dicicil, tidak dihutang, karena kami harus segera beli gereja itu. Kalau tidak salah kami berdoa menunggu sekitar 1 minggu Bapak Ibu, dan puji Tuhan, Tuhan datangkan pembeli sesuai dengan apa yang kami doakan. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun itu masa-masa yang sulit, tetapi ketika kami bergantung kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan datangkan pembeli. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan waktu itu langsung saya kontak sinode itu. Pak, saya jadi beli gerejanya. Bisa datang ke Klaten kapan? Karena posisinya beliau ada di Kalimantan gitu. Oke Pak, kita atur jadwalnya selesai. Dan puji Tuhan sekarang sudah proses balik nama, kiranya segera selesai. Dan untuk langsung balik nama atas nama GSSCA, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia ini. Bapak Ibu semua, doa saya terkabul untuk kemuliaan Tuhan ya. Bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di Manis Renggo. Saya percaya juga Bapak Ibu akan dijawab doanya oleh Tuhan ketika tinggal di dalam Tuhan dan terus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Amin. Satu ketika kami tidak punya uang sama sekali, Bapak Ibu. Namanya perintisan itu identik dengan merintis, merengis. Ya. Susu anak kami habis. Gulanya juga habis. Waduh Gusti, kalau saya puasa enggak apa-apa. Lah ini anak-anak saya perlu susu. Enggak ada susu. Gusti, besok pagi mosok anak saya kasih air putih. Enggak tega ya. Sebagai orang tua enggak tega. Saya dengan istri berdoa malamnya, Tuhan, besok ini mau jadi apa ini anak saya? Tapi kami percaya Engkau tidak salah kirimkan kami di Manis Renggo. Tuhan akan kirimkan berkat. Pagi-pagi Bapak Ibu, 5:30 itu ada ibu-ibu ketok-ketok, permisi, bawa kacang hijau. Ya, kacang hijau tok Bapak Ibu, kacang hijau. Ya, puji Tuhan ada kacang hijau, berarti nanti bisa buat minum anaknya. Lah gulane enggak ada, mosok tawar. Doa lagi, Tuhan kacang hijaunya sudah ada, kurang gulanya Tuhan, kirimkan. 10 menit kemudian Bapak Ibu, tetangga itu datang bawa gula 1 kilo. Saya enggak minta, saya minta pada Tuhan. Tuhan jawab, kirimkan gulanya 1 kilo. Kemudian dibuatkanlah adonan itu untuk anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak tidak kelaparan, kami pun juga tidak kelaparan. Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam titik nol, tidak punya uang sama sekali. Ada yang pernah tidak punya uang sama sekali? Mungkin malu ya. Saya pernah Bapak Ibu ya. Tapi disitulah saya dituntut untuk bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Mungkin saya bisa telepon kepada ayah saya dan ibu saya di Solo, dan papa mama istri yang ada di Sulawesi ya. Beliau kepala sekolah, punya duit ya. Mami kirimkan uang, bisa. Tapi kami bergantung sama Tuhan. Jangan telepon orang tua, gantung sama Tuhan. Imanmu harus dilatih. Kesetiaanmu kepada Tuhan, kebergantunganmu kepada Tuhan itu harus muncul dari pergumulan ini. Dan puji Tuhan terjawab. Saya yakin Bapak Ibu ya, kalau saya mengalami hal ini, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami lebih dahsyat lagi. Amin. Ya, satu yang terakhir Bapak Ibu, ya beberapa waktu yang lalu di Manis Renggo itu jalannya sangat rusak ya, sehingga kalau lewat ke sana itu seperti senam aerobik ya, karena goncang semua. Apalagi kalau naik sepeda motor yang shockbreakernya sudah rusak ya, itu akan sangat bergoncang. Kemudian saya teringat dengan kesaksian Ibu Pendeta Sarah Antoni. Waktu itu saya dengar di Prambanan, ulang tahun Prambanan, dan beliau menyaksikan tentang doa kooperatif. Ya, waktu itu beliau saksikan doa untuk tanah yang di depan gereja ini, dan ternyata Tuhan kabulkan. Saya terinspirasi itu. Mari Bapak Ibu, saya undang jemaat yang di Manis Renggo. Kalau yang di Klaten ngalami itu, saya yakin di Manis Renggo bisa. Jalan-jalannya akan jadi baik. Ya. Muncul perumahan-perumahan, muncul pusat perindustrian sehingga ekonomi di Manis Renggo itu bergerak itu ya. Saya ajak jemaat berdoa 1 kali, 2 kali belum ada perbaikan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kemarin-kemarin sudah mulai perbaikan. Jalannya mulai diaspal, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, doa orang percaya itu besar kuasanya, apalagi kalau kita menempel terus pada Tuhan dan menghasilkan buah-buah itu. Doa kita akan dijawab Tuhan dengan dahsyat. Amin. Tapi dan itu diproses
Sekarang dari proses jalan udah mulai bagus Bapak Ibu ya. Dan sudah ada 2 perumahan yang sekarang berdiri. 1 kompleks sudah penuh, tinggal 1 kompleks lagi yang sedang dipasang papannya. Ada 1 pengumumannya di sana. Dan puji Tuhan kami bergerak mengintai perumahan-perumahan itu bukan untuk maling Bapak Ibu, tapi untuk merenggut jiwa-jiwanya. Kalau ada anak Tuhan di sana yang belum, kita akan rangkul, kami doakan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus berbuah dan berbuah, maka doa-doa kita akan semakin dijawab Tuhan. Kalau kita menghasilkan buah, Tuhan merawat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan bahkan melindungi kita. Tidak akan sampai kita dibiarkan kekurangan. Amin. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kita, kalau di dalamnya kita juga mewartakan Tuhan, membagikan kasih Tuhan, pasti Tuhan akan tolong dan karyakan dengan luar biasa. Pemain musik dan pelayan Tuhan saya undang ke depan. Kita angkat pujian yang tadi ya. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini saatnya kita sebagai umat Tuhan menghasilkan buah di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Ketika Roh Kudus gerakkan Bapak Ibu untuk bergerak berbagi kasih, berbagi berkat buat orang lain, jangan tahan-tahan. Karena saat itulah Anda dituntut bertumbuh dewasa. Tergantung kepada Bapak Ibu semua. Karena ketika Roh Kudus berkarya, itu tidak pernah memaksa kita semua. Tuhan, Roh Kudus itu berkarya akan selalu kombinasi atau selalu kooperatif dengan kita, kerjasama. Kalau Roh Kudus gerakkan dalam hati Bapak Ibu untuk berkarya buat orang lain, berbagi kasih, lakukan saja. Hasilkan buah. Tabur itu, buah itu perlu dipetik dan dicicipi Bapak Ibu, dirasakan manis. Tapi kalau buah itu nggak mau dipetik, nggak mau melepaskan diri dari itu, nggak dirasakan orang lain, maka tidak akan ada pertumbuhan. Karena di dalam buah itu ada benih dan benih itu akan ditabur, tumbuh. Kalau gereja semakin menghasilkan buah, akan ada benih-benih jiwa yang akan datang ke sini. Jadilah buah. Jadilah ranting yang berbuah, sehingga Bapak Ibu akan menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Dan Bapak Ibu mencerminkan karakter Kristus. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ubah hatiku seperti hatimu, yang memancarkan kasih Tuhan. Ku mau jadi sepertimu Kristus. Haleluya. Setia takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku
kami Tuhan. Ubah hati kami. Ubah hatiku seperti hatimu Tuhan. Setulus salibmu ku mau jadi. Tuhan, seperti matamu yang melihat dan memancarkan kebaikan, kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Mau jadi seperti-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kebaikan-Mu, memancarkan kasih setia-Mu. Haleluya. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti Engkau, menjadi murid yang sejati, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan menggerakkan dan sedang menggerakkan orang-orang yang memang siap untuk berbuah. Amin. Ketika Roh Kudus menggerakkan dalam hati kita, Amin. Terima kasih. jangan pernah tunda-tunda. Lakukan itu, kerjakan dan kerjakan. Terima kasih Yesus. Kerjakanlah, jangan tunda-tunda. Kita dipersiapkan, destiny kita dalam menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita jangan egois, tapi harus kita tebar dan tebar kebaikan itu. Buah Roh itu harus tersebar, dirasakan, dikecap orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Kita dirawat Tuhan untuk merawat orang lain. Amin. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang sekeliling kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebagai orang tua, didiklah anak kita dengan baik. Ya. Beri perkataan yang menjadi berkat, jangan keluarkan kutuk. Anak-anak akan turut apa yang menjadi perilaku, apa yang dipikirkan, diucapkan oleh orang tua. Barangkali anak-anak kita mulai nakal, mulai berontak. Bapak Ibu sebagai orang tua, cross check diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang tua yang memberi teladan yang baik, memberi warisan iman yang terbaik? Hari ini datanglah pada Tuhan. Sebagai orang tua harus bergantung sepenuhnya, melekat kepada Tuhan. Dan berkati anak-anakmu supaya berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami siap berbuah. Terima kasih. Kami siap berbuah. Kasih. Menjadi ranting-ranting yang Kau pakai Tuhan. Amin. Berbuah dan berbuah. Amin. Kami ingin taburkan itu. Amin. Kami mau bagikan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kiranya gereja-Mu tempat ini, ke Asia Filipi, di Kelaten ini Tuhan, semakin memancarkan kasih Kristus.
menjadi berkat bagi Klaten dan kota-kota lainnya, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Pakai gerejamu dan umatmu yang ada di sini, Amin. terus ranting yang berbuah lebat dan banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, namun kami lakukan dan kami ikuti. Bersyukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Puji nama Tuhan, firman yang sungguh luar biasa, di mana kita harus berbuah di dalam Tuhan. Amin. Siap berbuah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu pengumuman, kaum muda akan mengadakan retret pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 7 sampai 8 Juli. Tempatnya di Taman Eden Kaliurang, Yogyakarta. Bagi para pemuda boleh ikut bergabung dan menghubungi Mbak Ambar juga Kak Ame. Ya, yang muda-muda ikut ya. Ini asik mesti kaum muda kumpul-kumpul. Ya, siapa yang sini muda? Ya. Ya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Berikan persembahan, persiapkan yang terbaik, uang yang terbaik ya. Jangan yang sobek-sobek. Yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mau mengembalikan persembahan Tuhan, baik persembahan misi, perpuluhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Kami mau mengembalikan semuanya apa yang menjadi hakmu, menjadi milikmu Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang memberi akan menerima, yang menabur juga akan menerima di dalam nama Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita dan kami yakin dan percaya berkali lipat ganda akan kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku ubah hatiku, saruni hatimu, satu salimu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Syukur kami naikkan bagi Engkau Bapa kami yang di surga. Sungguh kami sangat diberkati pada kebaktian pagi ini ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami satu persatu, dan Engkau melihat setiap kerinduan hati kami, apa yang menjadi pengharapan kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu dan Engkau akan memberkati sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau,
Dan dari tatamu yang kudus Tuhan, Engkau telah memberikan berkat, Engkau curahkan di tempat ini berkat kekuatan, berkat kesehatan, dan berkat sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami semuanya yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sungguh firman-Mu sangat luar biasa kuasanya menjamah hati kami. Sebagai jiwa kami diubahkan, supaya kami tetap tinggal di dalam-Mu dan berbuah-buah roh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu Kudus itu Tuhan menguasai dan mendorong kami sesuai dengan firman pada saat ini, sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu ada di kami, dan kami berbuah-buah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Chandra yang di dalam perintisannya di Manis Trenggo. Kirimkan domba-domba ya Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Biarlah kuasa-Mu semakin nyata di dalam pelayanannya. Berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau karuniai kemerdekaan ini di tempat negeri ini ya Tuhan. Karunia keamanan. Berikan keamanan dan Kau lawat bangsa kami ya Tuhan, hingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di negeri ini ya Tuhan. Engkau pakai Bapak Jokowi Presiden yang kami kasih Tuhan. Berikan mereka Tuhan, beliau hikmat, bijaksana, roh takut akan Tuhan, dan kemuliaan. Sehingga Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, dalam memerintah negeri ini, oleh benar-benar karena semata-mata oleh kuasa Tuhan, sehingga negeri ini menjadi aman, damai, sejahtera, adil, makmur sampai pelosok seluruh tanah air ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, berkati gereja ini, berkati jemaatnya, jadikan kepanjangan tangan-Mu, sehingga gereja ini memuliakan nama Tuhan dan boleh memenangkan kota Klaten. Klaten dimenangkan, banyak jiwa dimenangkan, dan Tuhan bersukacita kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, berkati setiap cabang gereja di tempat ini, baik di Wedi, Medan, dan juga di Yogyakarta. Semuanya Tuhan, Engkau akan campur tangan sehingga semuanya boleh menjadi maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, pulanglah dengan selamat dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta kasih karunia, damai sejahtera, kasih setia dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai dengan Maranatha. Tuhan menyebut kita yang kedua kali. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya.